Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Berjumpa kembali dengan Bunda Lisnur dalam pengobatan penyakit dengan tanaman obat. Oke, yang akan saya bahas hari ini adalah TBC. TBC bisa menyerang bukan saja di paru-paru, bisa tulang, bisa kelenjar getah bening, dan bisa di tubuh lainnya seperti di payudara atau disebut juga TB mastitis. Penyebabnya ada kuman tuberkulosis. Gejala-gejalanya yang sering kita rasakan adalah satu, batuk dalam jangka waktu yang lama, diikutin sesak, kemudian yang pasti itu berkeringat di malam hari walaupun cuaca dingin, kemudian batuk berdarah. Batuk berdarah itu sudah pasti TBC, penurunan berat badan. Itu yang spesifikasi. Ada gejala-gejala yang lain yang mungkin tidak kita rasakan, tapi yang pasti batuk berdarah. Pertama, batuk dalam jangka waktu lama, penurunan berat badan, sesak nafas, berkeringat di malam hari, kemudian terakhir batuk berdarah, itu sudah jelas TBC. Kemudian untuk penyakit lain juga, pneumonia, gangguan paru-paru juga gejalanya seperti itu, sesak. Tapi kalau pneumonia terjadi penumpukan cairan atau istilahnya paru-paru basah. Hampir sama ya, tapi jenis penyebabnya berbeda. Nah, yang kita bahas TBC. Banyak di daerah Indonesia ini penderita TBC mendudukin nomor 2 kalau nggak salah setelah India. Wah, banyak sekali. Tembus, entah tahun 2003 aja udah tembus hampir 1 juta 2 juta. Sekarang bertambah lagi, setiap tahun bertambah. Jadi ini tugas pemerintah ini, kalau memberantas jelas nggak bisa. Dan daerah di Indonesia ada daerah-daerah tertentu yang menjadi epidemi ya, endemi atau epidemi ya, yang banyak penderita TBC. Biasanya di daerah-daerah pantai, di daerah-daerah yang sanitasinya buruk, yang tempat-tempatnya kotor, biasanya kampung nelayan di pinggir pantai, itu rata-rata seperti itu. Nah, penyebabnya ya satu, imun yang lemah. Pasti imun lemah sehingga kita mudah sekali tertular penyakit. TBC menularnya lewat batuk, lewat cipratan, mudah sekali ya. Jadi rata-rata satu kampung yang satu kena pasti kena. Mudah sekali. Makanya untuk seperti ini, itu tugas pemerintah, bukan saja mencari penderita dikasih obat, tidak, itu tidak akan efektif mencegah penyebaran virus tuberkulosis. Nah, jadi bagaimana? Kita sehatkan gini, bersihkan sanitasi, bersihkan tempatnya, kemudian perhatikan makanan kita, kesejahteraannya, itu baru bisa menekan, bukan menambah. Karena apa? Setiap tahun itu menambah dengan cepat. Yang walaupun puskesmas, rumah sakit aktif di dalam masyarakat, mengejar-ngejar istilahnya ya kan, karena banyak sekali pasien-pasien saya yang dikejar-kejar. Sampai ada babinsa, sampai ada polisi didatangin ke rumahnya, dipaksa suruh minum obat. Bukan solusi yang tepat. Karena apa? Tetap saja 100% TBC bakal bangkit kembali. Nah, yang datang ke saya 100%, yang berobat saya 100% sudah minum rutin obat dalam jangka 6 bulan. Kambuh kembali. Naik lagi, ada yang 9 bulan, ada yang tambah lagi minum obatnya 20 bulan, tidak menyembuhkan. Akhirnya apa? Kanker paru-paru dan PPOK. Itu yang saya terima. Jadi bagaimana cara menyembuhkan, cara mengobati yang benar ya. Dalam satu keluarga biasanya ada yang tertular, kecuali kalau imun kita kuat.
perkuat imun dalam satu keluarga. Kalau yang satu sudah kena, ya kita mencegahnya dengan apa? Satu, meningkatkan imun dengan apa? Perbanyak makan sayur, perbanyak makan buah, perbanyak nutrisi yang bagus. Nutrisi yang bagus bukan susu, bukan daging dan lain sebagainya, tapi sayur dan buah. Kemudian hindari gula, karena gula pangsa yang bagus kuman TBC berkembang biak. Stop gula untuk penderita TBC. Kemudian kamarnya, ya, kamar usahakan sinar matahari masuk, kasur, bantal selalu dijemur dalam kondisi hangat, dalam kondisi panas. Kemudian si penderita harus setiap hari berjemur, berolahraga di bawah sinar matahari. Karena sudah saya bilang, hama di dalam tubuh kita yaitu virus, bakteri, kuman, parasit, jamur dan lain sebagainya tidak akan berkembang biak dengan suhu yang panas. Berolahraga setiap hari, bukan hanya berjemur ya, ini yang selalu salah kaprah, berjemur di bawah matahari sambil beraktivitas ya, sambil berolahraga. Nah, kemudian hindarin, kalau sudah kita minum 6 bulan nggak sembuh, ya stop, jangan diteruskan, karena nanti kerusakan. Karena efek dari obat semua merusak organ kita kalau diminum dalam jangka waktu lama. Makanya obat itu pakai dosis, pakai aturan, pakai resep, tidak boleh sembarangan minum. Walaupun itu harus diminum, akhirnya apa? Kalau kita nanti sudah 6 bulan, kambuh lagi 9 bulan minum, akhirnya menjadi TB-MDR. Ini yang sering saya terima, TB-MDR. TB multi drug resisten terhadap obat. Resisten terhadap obat, namanya TB-MDR, multi drug resisten, ya sudah tidak bisa diobatin, sudah tidak mempan, tapi prakteknya kita tetap dipaksa suruh minum. Ya, stop, jangan lanjutkan. Ya. Oke, jadi perbaiki. Hanya meningkatkan imun sehingga virus, bakteri, parasit, kuman tidak akan bisa berkembang biak. Hanya meningkatkan imun. Kalau penderita TBC batuk, yang memicu batuk itu apa? Gula, minyak, garam diminimalisir. Gula stop, garam sama minyak ya diminimalisir. Banyakin sayur biar tenggorokan kita tetap basah, tetap lembab. Mulut kita juga begitu sehingga tidak memicu batuk. Cukup air putih, berolahraga, sudah itu aja kok. Ya, gejala penyebabnya sudah. Kemudian apa? Cara mengobatin, jaga pola pikir kita. Nah, menurut semua penyakit berhubungan dengan emosi. Jangan memendam perasaan. Karena orang batuk itu kan itu kayak ada tekanan di hati kita, ya kan? Jangan memendam perasaan, legowo, ya, legowo. Kita harus relax, enjoy obatnya. Nah, sekarang obat kita sudah minum 6 bulan tapi tidak kunjung sembuh. Kita beralih kembali ke Tuhan, karena yang menyembuhkan Tuhan. Apa petunjuk Tuhan yang kita dapatin adalah Al-Quran sebagai penawar, bahkan penyembuh segala penyakit. Tuhan sudah memberi petunjuk dan kemudian Tuhan juga sudah tumbuhkan beribu-ribu jenis tanaman obat. Untuk spesifikasi batuk, paru-paru adalah tanaman obat yang beraroma semeriwing. Contoh obatnya daun mint, ya, semeriwing. Kemudian daun-daun berlendir, ya, seperti daun ungu. Kemudian ada yang hangat-hangat juga, yang hangat-hangat khusus spesifikasi untuk tanaman obat yang hangat-hangat. Seperti kalau semeriwing tadi ya, seperti daun mint, kemudian bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bawang daun. Kemudian untuk rempah-rempahnya lengkap. Rempah-rempahnya ada adas, ada pulau sari, ada lada hitam, yang semuanya lada hitam menghangatkan, jintan hitam rasanya pahit sebagai pembunuh bakteri, kemudian kapulaga aromanya tajam, kayu manis,
biji kemukus. Biji kemukus itu untuk yang sesak nafas. Biji kemukus itu kecil-kecil seperti lada hitam. Itu fungsinya untuk saraf, untuk lendir, untuk melegakan pernapasan. Bunga lawang lebih bagus dilengkapi rempah-rempahnya. Nanti badan kita selalu hangat, selalu panas. Tanaman obatnya daun saga, daun leguli, daun mint, kemudian rimpang-rimpangnya lengkap ya, ada jahe, ada kunyit, ada temu hitam. Temu hitam ya, temu hitam itu namanya juga temu hitam itu white sekali. Nah, itu sebagai pembunuh bakteri. Ada kulit manggis, ada cabai Jawa, ada lempuyang. Sudah itu aja. Direbus bidara upas ya, bidara upas itu untuk tulang, untuk paru-paru. Kenapa? Karena untuk penderita paru-paru itu menyerang tulang itu pegel-pegel, sakit. Nah, obatnya itu tadi ada temu hitam, ada temu lawak, ada jamur lingzi untuk stamina ya, untuk peradangannya, ada sarang semut. Nah, kalau di video lain sudah saya tunjukkan ya tanaman obatnya. Ini untuk bidara upasnya seperti ini. Ya, ini sudah kering. Ini untuk tulang, untuk paru-paru, untuk kanker paru-paru. Ini diracik dengan bahan yang lain tadi ya, yang saya sebutkan tadi, direbus jadi satu, diminum rutin. Sudah, insya Allah. Saya sudah membuktikan banyak pasien yang datang ke saya 100%, yang datang ke saya 100% sudah kambuh kembali. Bahkan ada yang 4 kali akhirnya PPOK dan kanker paru-paru. Banyak sekali yang saya terima itu sudah nggak bisa ngomong aja ngos-ngosan. Jadi hidupnya tergantung dengan oksigen. Dengan oksigen itu yang sudah 3 kali 4 kali kambuh. Jadi sekali lagi obat bukan penentu sembuhnya penyakit ya. Sekali lagi kalau sudah seperti itu ya kita tergantung dengan medis ya kan. Sembuh tidaknya tergantung diri sendiri. Kalau kita bertekad ingin sembuh ya kita harus bertekad benar, mental baja. Jangan hanya bergantung, sudah tahu kita berkali-kali kambuh tidak sembuh-sembuh, kita ngotot aja obat ya akhirnya seperti itu. Oke sahabat, ini adalah ciptaan Tuhan ya, kita harus bisa membedakan ciptaan Tuhan sama buatan manusia. Tapi kita kadang ini ironis sekali ya, lebih mendewakan medis, lebih mempercayai medis, lebih mempercayai obat buatan manusia. Nah ini ciptaan Tuhan. Yakin, kalau kita yakin sembuh, Tuhan pasti sembuhkan ya. Obat medis untuk mengatasi gejala, penyembuhnya adalah tanaman obat. Oke, kita harus tekan, kita harus turunkan penderita-penderita TBC. Jangan menular lagi. Semuanya tergantung diri kita sendiri. Tingkatkan imun, jaga berat badan, jaga pola hidup, berolahraga, tidur, istirahat cukup. Insya Allah itu yang menghindarkan kita dari penyakit-penyakit. Oke sahabat, sampai di sini saja. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Semoga banyak sahabat-sahabat yang paham. Karena apa? Tujuan saya mengedukasi, memberi pemahaman. Kemudian yang utama bukan mengobatin tapi menyembuhkan. Semoga yang sakit bisa disembuhkan hanya dengan merubah pola pikir, pola hidup, pola makan, obat yang tepat, cara yang benar. Itu yang bisa menyembuhkan penyakit. Yang jualan obat banyak, tapi yang menyembuhkan diri sendiri bukan obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.